Halo, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Imelda Tamu Inador dengan NIM 0485808812. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ UT Kupang. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan desain subnet dan routing statis. Ini sudah ada format laporan praktikumnya. Dan ini deskripsi tugasnya. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta satu kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringannya, ini ada kantor pusat. Kantor pusat memiliki departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, dan juga tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Untuk kantor cabang, total perangkatnya adalah ada 20 perangkat dan juga tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Ini juga ada alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.024. Dan ini untuk desain subnetnya, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet, yaitu subnet max, alamat jaringan atau network address, rentang alamat IP yang digunakan atau usable IP range, dan juga alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, kita langsung saja. Ini untuk tabel subnettingnya saya sudah mengisi sesuai nama departemen yang ada pada soal. Ini kita diminta untuk ini menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi kita akan lebihkan departemen pusat dari 50, ini departemen penjualan maksud saya, dari 50 kita tambahkan 10 jadi 60, departemen pemasaran ini jadi 40, teknologi informasi jadi 20, server jadi 10, dan ini juga 20 jadi 30. Jadi sekarang ini divisi atau segmennya saya sudah isi sesuai soal di atas, dan juga sekarang kita isi tabel subnettingnya. Kita juga akan melihat referensinya dari subnet max quick reference. Langsung saja kita mengisinya. Ya, ini saya sudah mengisi tabel subnettingnya. Jadi kita sudah sesuaikan tadi dengan tabel subnet max quick reference-nya. Ini kebutuhan hostnya 60. Karena kebutuhan hostnya 60, maka yang kita pakai adalah 26. 26 ini yang bisa kita pakai untuk 62 host, karena yang kita pakai karena yang sudah 2 sudah terpakai untuk network address dan broadcast address-nya. Jadi ini 60, 2-nya sudah terpakai, berarti 62, berarti yang tersisa untuk ruang di masa depan adalah 2. Selanjutnya ini untuk pemasaran
40 kita pakai yang 26 lagi. Yang bisa dipakai itu 62, berarti masih lebih 22 untuk ruang pertumbuhan di masa depan. Ini untuk teknologi informasi. 20 kita pakai yang 27, berarti ini yang dipakai 30, berarti masih tersisa 10. Lanjut, ini yang server 10 kita pakai yang 28. Ini 28 berarti yang bisa kita pakai 14. 14 berarti yang masih tersisa adalah 4. Untuk kantor cabang kita pakai yang 26. Yang bisa dipakai berarti 62, berarti masih tersisa 32 untuk pertumbuhan di masa depan. Lalu sekarang untuk network address-nya selalu dimulai dari angka 0. Ini juga sudah sesuai dengan soal yang ada pada sesuai dengan alamat IP yang sudah tersedia pada soal. Ini 10.0. Terus untuk usable range-nya ini adalah IP yang bisa digunakan oleh perangkat. Jadi yang kita gunakan adalah 1 sampai 62 karena subnet max-nya menampung 64 IP dan broadcast-nya berarti 63. Begitu pula dengan pemasaran dan lainnya kita bisa lanjutkan dari broadcast sebelumnya, broadcast departemen sebelumnya. Ini selesai penjelasan untuk tabel subnettingnya. Sekarang kita lanjut ke tabel routing statusnya. Di sini saya memisahkan antara kantor pusat dan juga kantor cabang, dan saya akan mengisi tabel ini sesuai dengan tabel subnetting di atas. Nah, ini saya sudah mengisi destination networknya dan subnet max-nya sesuai dengan tabel subnetting di atas. Begitu juga ini. Nah, ini saya sudah mengisi destination networknya dan juga subnet max berdasarkan tabel subnetting ini. Lalu untuk interface-nya ini terhubung ke LAN 1 untuk penjualan, LAN 2 untuk pemasaran, LAN 3 untuk teknologi informasi, dan LAN 4 untuk server, karena saya beranggapan mereka berada dalam satu gedung, yaitu kantor pusat. Lalu sesuai dengan soal yang tersedia, ini tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Artinya agar kantor pusat bisa terhubung dengan kantor cabang, maka digunakan WAN 0. Lalu kita lanjut ke kantor cabang. Saya akan mengisi tabel untuk kantor cabang. Nah, ini saya sudah mengisi tabel untuk kantor cabangnya. Untuk destination word dan subnet max-nya tadi sesuai dengan tabel subnetting di atas ini. Lalu
Untuk penjelasannya, karena ini kita berada di kantor cabang, jadi ketika kantor cabang ingin menghubungi bagian penjualan, interface yang kita gunakan ini tetap menggunakan 10 untuk menuju ke penjualan, sama dengan yang lainnya tetap menggunakan 10 karena kantor cabang dan pusat itu terpisah. Untuk kantor cabang kita gunakan line 1 karena yang digunakan untuk internalnya sendiri di kantor cabang tersebut. Ini saya sudah selesai, dan ini adalah desain subnet dan routing statis sesuai dengan yang saya pahami. Apabila ada kesalahan, mohon bimbingan dan arahannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.